أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan wa kuntum Apa sih lo bernama dari Cil? Iya nih PRW, tadi habis ngaji Terus? saya lagi nggak enak banget ini, jadi tadi batal. Oh. Jadi wudhu lagi nih, capek juga kalau begini. Sini. Jadi saya mau nanya itu PRW tuh, katanya kan saya dengar kalau ngaji itu harus berwudu. Tapi kalau kayak saya begini, ngaji bentar terus saya batal, wudhu lagi, ngaji bentar, kalau 10 kali belum pegal juga. Ya jadi gini, kalau adabnya sebaiknya memang kalau kita mau baca Quran, mau ngaji ya kita dalam posisi berwudu, dalam posisi bersuci. Tapi bukan berarti nggak boleh, gitu ya. Artinya begini, memang kalau dalam Al-Quran itu ada di surat Al-Waqiah ya. Itu ada ayat yang menyebutkan begini, sampai ayat itu ditempel di setiap Al-Quran, di setiap mushaf gitu ya. Bunyinya la yamassuhu ilal mutahharun. Artinya la yamassuhu ilal mutahharun itu artinya tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Nah cuma memang dulu ada anggapan bahwa kalau menyentuh Al-Quran itu harus dalam posisi suci. Ya, berwudu ya. Iya. Nah, la-nya ini itu kan kalau la yamassu ilal mutahharun itu bukan berarti kalimat larangan. Itu kalimat-kalimat berita sifatnya. Jadi kalau bahasa Arab itu la-nya namanya la nafi. Bukan la nahi. Artinya bukan larangan, tapi la nafi. La nafi itu artinya tidak. Kalau la nahi itu artinya jangan. Nah, yang dicantumkan dalam ayat itu adalah la nafi yang berarti tidak. Jadi tidak menyentuhnya kecuali orang yang bersuci. Nah, artinya la yamassu itu tidak menyentuhnya dalam arti menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Nah, menyentuhnya dalam hal bagaimana kan gitu. Memang terus terang ya, kalau dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia itu kita pernah ditipu oleh Belanda.
Dulu sejarahnya itu ada seorang ulama yang sudah bermukim di Mekah selama 15 tahun. Nah, setelah dia bermukim di Mekah selama 15 tahun, kemudian dia datang ke Indonesia. Dia menyampaikan ilmu-ilmu agamanya seolah seperti seorang ulama, tapi tujuannya adalah untuk mengelabui Indonesia. Oh, tapi bukan ulama dia tuh. Dia tuh orang Belanda, gitu. Jadi begini, kan dulu Belanda itu menjajah Indonesia tuh susah ya. Artinya orang perlawanan perjuangan bangsa Indonesia itu sangat kuat, sangat sulit untuk ditaklukkan. Sehingga mereka mempelajari bagaimana cara mengalahkan atau melemahkan perjuangan bangsa Indonesia. Ternyata setelah mereka teliti, orang Indonesia itu, orang-orang Islam itu sangat dekat dengan Al-Quran. Nah, bagaimana caranya agar kita ini dijauhkan oleh Al-Quran? Nah, salah satunya adalah setelah mereka mempelajari Islam di Makkah itu, maka mereka kesimpulannya adalah bagaimana cara menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Maka dibuatlah ayat itu. Artinya ayat itu pengertiannya dibuat seolah-olah kita tidak boleh menyentuh Al-Quran kalau kita tidak berwudu. Nah kan tidak semua orang dalam posisi setiap saat berwudu kan gitu. Betul. Artinya orang untuk dekat dengan Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, jadi ada penghalang gitu ya. Nah sebetulnya begini, kalau kita mau artikan itu, katakanlah orang nggak boleh menyentuh Al-Quran dalam posisi tidak berwudu. Nah sekarang kan pertanyaannya begini, memang zaman Nabi mushaf Al-Quran itu sudah ada? Kan belum, kan gitu ya. Artinya kalau misalnya orang tidak boleh menyentuh, lah kalau ayat itu turun pada zaman Nabi, menyentuh apa orang Al-Quran yang nggak ada, kan gitu. Mushafnya tidak ada, kan gitu. Jadi kalau gitu pengertiannya bagaimana, kan gitu. Nah, ini orang Belanda kalau nggak salah namanya Sdoko Gronje. Dia orang Belanda, bermukim di Mekah selama 15 tahun. Setelah dia bermukim, dia tahu bagaimana melemahkan orang Islam, maka dia datang ke Aceh untuk menyampaikan, mendakwahkan Islam, tapi dalam arti Islam yang salah pengertian kan gitu ya. Artinya begini, sekarang kita kembali kepada masalah Al-Quran. Kalau ayatnya sudah turun pada zaman Nabi, sedangkan zaman Nabi tidak ada mushaf, berarti apa yang dilarang kan gitu, apa yang mau disentuh kan gitu. Mushafnya belum ada. Mushaf itu ada setelah zaman Khalifah Utsman, itu pun juga baru beberapa kan gitu. Nah kalau kembali kita ke istilah mutahharun ya. Al-mutahharun itu artinya suci kan gitu ya, atau orang yang suci. Nah kalau mutahharun itu suci, itu lawannya apa dalam agama kan gitu. Tentu kalau kita belajar fikih itu suci itu lawannya najis. Nah gitu ya. Nah najis itu kalau dalam Al-Quran disebutkan innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu adalah najis. Nah sekarang kalau saya duduk sama Acil, misalnya Acil tergolong orang musyrik, berarti saya nggak boleh dong nyentuh Acil karena tergolong najis. Tentu kan dalam arti sesama manusia kan nggak mungkin begitu kan gitu ya. Dalam arti Al-Quran itu tidak menyentuh orang-orang yang selain orang yang bersuci atau orang yang suci. Berarti orang Al-Quran itu tidak menyentuh orang yang bernajis, dalam arti orang musyrik, dalam arti orang yang tidak mau menerima Al-Quran. Bersentuhnya gimana tuh maksudnya, Bang? Dalam arti Quran itu tidak akan tersentuh atau tidak akan menyentuh atau tidak akan masuk ke dalam kolbunya, tidak akan menjadi hidayah bagi orang-orang yang tidak mau dengan Islam. Bukan berarti tidak boleh menyentuh kan gitu ya. Tapi kalau sekarang bagaimana? Kalau zaman sekarang kan orang baca Quran udah pakai handphone, pakai gadget. Lah apa ya? Sekarang memang saya lagi batal wudhu, saya terus lepasin handphone saya karena di sini ada Qurannya kan gitu ya, nggak bisa begitu. Jadi ada juga orang yang menerjemahkan atau mengartikan, misalnya kan Al-Quran itu ada yang semuanya isinya teks Arab gitu kan. Ada juga yang pakai terjemahan. Maka mereka ada yang bilang begini, kalau yang semuanya full pakai teks Arab itu kalau disentuh nggak boleh kalau nggak wudhu. Tapi kalau yang pakai terjemahan boleh. Kan nggak bisa. Ya kalau hukum kan nggak bisa setengah-setengah. Boleh enggak kan gitu. Sehingga yang dimaksud dengan la yamassuhul mutahharun adalah Al-Quran itu tidak akan menyentuh
atau Al-Quran itu tidak akan masuk ke dalam kolbunya orang-orang selain orang yang suci, yang mutahharun, yang mau dengan Quran. Iya, yang mau dengan Quran. Jadi yang namanya orang kafir, orang musyrik, orang munafik dan lain-lain yang hatinya kotor, ya dia tidak akan tersentuh oleh Al-Quran kecuali mereka mau membuka hatinya untuk mendekatkan diri atau membuka pintu kepada Al-Quran untuk masuk ke dalam hatinya, sehingga Al-Quran itu akan menjadi hidayah buat orang-orang itu. Iya, iya. Jadi gitu Pak RW. Iya. Nggak apa-apa ya sebetulnya. Iya, kecuali sebetulnya. kalau kotor banget atau memang. Iya, prinsipnya adabnya sebaiknya berwudu. Tapi kalau model kayak saya ini misalkan batal itu nggak harus Iya, balik. kalau takutnya nanti nggak yakin ya udah lalu bacanya pakai handphone aja kan Iya, gitu. Ya oke deh kalau gitu Pak RW, saya masih ngaji lagi. Iya, silakan. Tanggung nih, baru Iya. Ya, makasih Ya udah, Pak RW. udah sampai ke sini malu wudu aja Wudu lagi. aja deh, ya? Iya, udah di Iya, kamar iya. mandi. Oke, makasih Pak RW. Iya. Kawan ke semua, jadi kadang-kadang kita suka salah persepsi ya. Artinya orang mau baca Quran terus dihalang-halangi oleh satu peraturan yang sebetulnya peraturan itu justru akibat atau dibikin oleh orang lain, bukan oleh kita sendiri kan gitu ya. Sehingga sebetulnya kalau bicara orang mau baca Quran ya kapanpun dia baca Quran silahkan saja kan gitu ya. Artinya Al-Quran itu kan kalau bentuknya mushafnya kalau sekarang kita bicaranya mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran itu memang baru ada sejak zaman Utsman, itu pun juga baru beberapa, belum sebanyak yang seperti sekarang ini. Jadi marilah jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk kita pelajari, kita baca, kita pahami, sehingga nantinya ya kalau kata doa-doa yang suka dibaca oleh anak-anak TPA itu Al-Quran itu jadikan imam, jadikan cahaya, jadikan petunjuk ya. Allahummarhamna bil Quran waj'alna imaman wa nuron wa hudan wa rahman, sehingga Al-Quran itu menjadi imam buat kita, menjadi petunjuk buat kita. Tentu kita yang hatinya bersih, yang hatinya mau menerima Al-Quran. Kalau hatinya kotor, tentu kalau dalam bahasa Al-Quran itu fi qulubihim maradun ya, hatinya ada penyakit. Penyakit itulah yang menyelimuti, penyakit itulah yang menghambat Al-Quran atau hidayah untuk masuk ke dalam hatinya. Tapi kalau kita membuka diri, insya Allah hidayah Al-Quran akan masuk ke dalam diri kita masing-masing. Terima kasih.